Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji bisa syukur sangat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita masih dapat bersama-sama hadir dan berkumpul walaupun dalam keadaan daring ini. Kedua kalinya salawat berangkaian salam tak lupa kita hadiahkan pada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Kakanda Zainal Abidin yang telah hadir pada pagi hari ini, dan sama-sama kita hormati juga Ayunda kita, Kak Sherly yang telah hadir juga di room Zoom meeting ini. Dan tak lupa juga pada rekan-rekan sekalian yang sangat antusias dalam menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Baik, lanjut saja ya. Untuk acara selanjutnya, karena pembukaan sudah kita buka bersama, kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Kakanda Sherly untuk pentingnya menabung. Mungkin kepada Ayunda Sherly dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara aku terdengar jelas nggak ya? Alhamdulillah terdengar jelas, Yunda. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir di acara kali ini yang ditaja oleh KKN Tangerang Tengah. Terima kasih juga udah mengundang Genbi Riau untuk hadir di webinar ini dan sebagai pembicara dalam acara ini tentang cerdas dalam menabung. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Sania Charlie Yolanda. Aku merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021-2022 dan sekarang aku sedang menjabat sebagai koordinator media sosial di Genbi Riau gitu. Jadi kali ini kita di pagi ini ya, di pagi cerah ini kita akan membahas dan diskusi sebenarnya terkait cerdas dalam menabung, dan ini juga juga menjadi concern khusus di Genbi, apalagi dalam hal melek finansial gitu. Oke, boleh bantu untuk next slide. Nah, jadi di pagi ini kita akan ngebahas 3 hal nih teman-teman. Untuk 3 hal ini kita mungkin akan mengulik dulu nih sebenarnya apa sih masalah yang terjadi pada saat ini terkait dengan menabung itu. Nah, ketika kita udah tahu dari akar permasalahannya, kita baru lanjut ke cara menabung yang efektif. Gimana cara biar cerdas dalam menabung. Lalu yang ketiga adalah kita bisa ngelihat manfaat menabung selain untuk memenuhi kebutuhan yang urgensi gitu. Boleh next slide lagi? Oke teman-teman, sebelum masuk ke permasalahan ini, kalau teman-teman mau berkoneksi dengan aku, teman-teman juga bisa langsung ke Instagramku di @sania_scy, lalu juga nanti bisa ke linkin aku untuk koneksi di Sania Cerewanda. Nah, kita langsung aja masuk ke permasalahan pertama. Di pokok pembahasan pertama itu adalah permasalahan yang sebenarnya kita hadapi saat ini tuh sebenarnya apa sih terkait menabung ini? Apa yang urgensi dari menabung? Kenapa sih kita harus menabung dan kenapa pentingnya menabung di masa saat ini apalagi pandemi COVID-19? Boleh next slide? Nih, teman-teman, aku ngebagi ini menjadi tiga pokok masalah. Yang pertama adalah
kita harus tahu kalau di Indonesia itu sangat amat lumrah terhadap fenomena generasi sandwich di Indonesia ini. Kenapa? Apa sih sebenarnya generasi sandwich itu? Jadi kalau misal teman-teman biasanya ikut pelatihan keuangan, perencanaan keuangan, melek finansial dan lain sebagainya, pasti sering banget nih disinggung terkait generasi sandwich. Jadi teman-teman, generasi sandwich ini dalam kategori finansial atau dalam istilah finansial ini merujuk pada generasi yang dibebankan, yang terbebani terhadap keuangan nggak hanya dari dirinya, tapi juga dari anaknya maupun dari orang tuanya. Jadi ada 3 lapisan gitu loh untuk generasi sandwich ini. Masalah keuangan, dia memikirkan tentang diri dia, tentang keluarganya, tentang hidupnya. Dia juga memikirkan tentang anaknya, tapi dia nggak semata-mata berhenti sampai anaknya, tapi juga memikirkan beban orang tuanya. Nah, itu sangat amat lumrah nih di Indonesia. Sebenarnya generasi sandwich ini bisa kita atasi, teman-teman, karena pada dasarnya generasi sandwich ini terjadi karena kegagalan dari generasi sebelumnya untuk mengelola keuangan. Nah, salah satunya mengelola keuangan adalah dengan menabung, gitu. Menabung yang gimana kan banyak tuh pokok-pokoknya, cabang-cabangnya menabungnya, entah menabung di bank atau menabung lewat investasi, itu banyak banget. Tapi memang untuk fenomena generasi sandwich ini harus kita pahami, dan semoga dengan adanya materi hari ini dan diskusi hari ini bisa membuka pikiran kita bersama-sama untuk bisa memutus rantai dari generasi sandwich ini, agar nantinya generasi kita di bawah kita, keturunan kita, terhindarlah dari generasi sandwich ini, karena akan menimbulkan berbagai persepsi, sebenarnya bukan persepsi sih, kayak menimbulkan berbagai rintangan seperti itu. Lalu yang kedua, masalah yang terjadi banyak banget di sekitarku dan di lingkunganku juga, mereka itu memiliki mindset tentang hidup untuk hari ini, besok gitu. Tidak ada perencanaan antara hari ini hingga waktu yang kedepannya, dan itu sering banget aku temui. Jadi masalah kenapa sulitnya menabung atau sulitnya untuk melakukan perencanaan keuangan adalah mindset tersebut. Jadi ya udah, kita ada Ya, baik rekan-rekan semua, mungkin jaringan Kak Shirley ini sedang terputus dalam menghubungkan kembali. Kita tunggu saja ya. Ya, rekan-rekan semua, mungkin beginilah kondisi kita kalau memang dari masa pandemi ini, kalau saat daring, itulah ada saja kendala, mungkin jaringan, mungkin saat hujan. Nah, jadi kita juga harap memakluminya. Dan juga bagi rekan-rekan semua, disiapkan pertanyaannya untuk
di akhir diskusi nanti karena akan ada sesi sharing atau sesi diskusi. Terima kasih. Oke semuanya, sorry banget tadi ada kendala jaringan. Maaf ya kalau misalnya terganggu, tadi ada problem jaringanku tiba-tiba terputus, tapi kan alhamdulillah udah ini sih, udah baik. Tadi sampai mana ya? Aku jadi lupa tadi sampai mana ya? Sampai ini, Yunda, sampai yang masalah ada di PPT-nya, fenomena generasi sandwich Indonesia. Oke. Tadi ya sampai fenomena generasi sandwich di Indonesia, terus tadi tentang mindset hidup untuk hari ini, besok ya besok gitu kan, terkait permasalahan tersebut. Lalu permasalahan yang ketiga itu adalah gaya hidup yang tinggi. Jadi masalahnya seringkali kita memaksakan gaya hidup yang terlalu tinggi gitu loh, maksudnya pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatannya, entah masalah gengsi, ingin terlihat lebih wah atau terlihat menonjol gitu. Banyaklah motif-motif terkait hal tersebut. Jadi tiga masalah ini menurutku adalah masalah-masalah yang seringkali kita hadapi, seringkali kita jumpai, dan tentunya untuk menghadapi masalah ini adalah seperti apa? Yaitu kita bisa memulainya. Salah satu caranya adalah membuat perencanaan finansial, yaitu dengan menabung. Boleh langsung slide ke selanjutnya? Oke, dia cara menabung cerdas dan efektif. Jadi gimana sih caranya menabung yang nggak wasting time, nggak apa ya, nggak buat kita jadi terbebani atau gimana. Pokoknya yang aku rangkum ini adalah cara menabung yang biasanya aku temui dan juga aku pelajari, dan alhamdulillah juga aku terapkan di kehidupanku juga, dan semoga dengan cara ini bisa membantu teman-teman untuk menerapkan cara-cara di aku dan juga dielaborasi nih dengan cara-cara teman. Jadi nggak harus pure nanti semuanya diterapin, tapi bisa juga dielaborasi gitu. Boleh langsung? Oke, nah, ya. Jadi teman-teman yang bisa dilakukan untuk cara menabung di awal, cara menabung ya udah nabung, ya aku pengen nabung, pengen ada uang gitu, nggak untuk menabung kita harus tahu dulu apa sih goalsnya, apa sih tujuannya, entah untuk menabung ini adalah untuk membuat dana darurat, atau menabung ini untuk keperluan jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi kita harus tahu dulu nih goals itu seperti apa. Kalau kita buat perencanaannya, kita buat spesifiknya itu seperti apa, dan ketika kita udah tahu perencanaannya seperti apa, baru kita bisa menjabarkan itu menjadi suatu yang komprehensif gitu. Dan selanjutnya adalah menetapkan kuantitas menabung, baik harian, mingguan, atau bulanan. Kuantitas di sini adalah kalau aku biasanya menetapkan per bulan itu karena aku dapat uangnya per bulan, jadi minimal 10% dari uang per bulanku. Misalkan kalau misalnya per bulan itu nantinya dapatnya 1 juta, ya 10% berapa? 100.000 gitu. Tapi kalau semua kan dapat per bulan, ada juga dapat harian, ada juga dapat mingguan. Nah, kita harus tahu dulu nih pendapatan kita per harian, per mingguan itu berapa. Misalnya di hariannya kita dapatnya 10.000, ya minimal kita harus bisa nabung 1.000 gitu. Jadi 10% dari pendapatan tersebut. Itu yang biasanya aku lakukan. Tapi teman-teman bisa mengadopsi itu dengan cara teman-teman. Misalkan, aku nggak mau 10%, aku mau 20%, atau maunya 5%, atau maunya 30% gitu. Itu sebenarnya bebas. Karena kalau untuk pemula masih awal-awal, seberapa konsistensi dari si kuantitas menabung ini untuk mencapai tujuan-tujuan di masa yang datang gitu. Lalu caraku selanjutnya adalah menyisihkan di awal. Jadi aku
kalau menyisihkan di akhir itu menyisihkan di akhir itu rasanya agak lumayan susah, dan kalau misalnya takutnya di akhir itu bisa uangnya habis duluan gitu. Jadi aku mengantisipasi hal itu dengan menyisihkannya langsung di awal. Jadi kalau udah dapet 1 juta misalkan, jadi 100 ribunya udah aku sisihkan nih untuk ini untuk tabunganku. Jadi jangan pakai gitu, entah 10% yang tadi itu digunakan untuk apa, entah untuk dana darurat atau untuk apa gitu. Tergantung perencanaan yang kita buat tuh. Dan selanjutnya adalah rekening atau dompet dari tabungan dengan keperluan sehari-hari. Ini penting banget sih, karena dulu aku sering banget menyatukan antara keperluan sehari dengan tabungan gitu. Jadi akibatnya aku jadi kayak ya udah aku merasa uang gitu, tapi ternyata enggak gitu. Tapi akhirnya aku ini memisahkan rekeningku. Jadi ada rekening untuk keperluan sehari-hari, ada rekening untuk menabung. Meskipun kadang-kadang aku juga hilaf gitu kan untuk ya udah pakai rekening di sini, tapi biasanya aku melakukan pencatatan gitu. Ada catatan yang aku buat untuk mengukur dari pengeluaran pendapatanku, jadi semuanya bisa terukur nih gitu. Dan sangat amat disarankan sih untuk memisahkan rekening ini, karena ini bisa ngebantu kita untuk ya udah ini tabungan jangan sampai dipakai, karena kita nggak pernah tahu nih besok akan ada terjadi apa, besok akan ada tragedi apa, situasi apa gitu. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal tersebut atau untuk membeli sesuatu gitu. Boleh langsung ke slide selanjutnya. Oke, ini manfaat menabung ini sebenarnya 3. Kayaknya belum teredit deh tadi waktu pas aku mau ngedit. Ini kita langsung masuk ke yang terakhir terkait manfaat menabung. Boleh langsung aja. Nah, teman-teman, terkait manfaat menabung ini nggak cuman untuk membeli keperluan sehari-hari, ternyata banyak juga nih manfaat lainnya yang bisa kita kulik dari menabung ini gitu. Yang pertama adalah memutus rantai generasi sandwich berikutnya. Jadi kalau misalnya di generasi kita aku adalah generasi sandwich, jangan sampai nih keturunanku atau generasi selanjutnya itu menjadi generasi sandwich yang berikutnya gitu. Jadi sebenarnya kok berhenti di dan kita bisa memperbaiki nih terkait masalah-masalah finansial ke depannya di masa yang akan datang, dan tentunya itu bisa lebih memudahkan generasi kita gitu. Yang kedua adalah membantu kita untuk mengelola emosi. Kita nggak sadar teman-teman, dengan menabung ini kita bisa untuk membantu kita mengelola emosi untuk berbelanja, emosi untuk menahan diri gitu kan, menahan diri untuk tidak menggunakan uang itu untuk keperluan yang tidak penting gitu. Jadi ada emosi yang tadinya sedih karena bisa beli ini gitu, dan itu sangat amat membantu sih, karena penahanan diri dari proses menabung ini cukup efektif di aku gitu. Jadi aku banyak belajar lah untuk menabung ini gitu. Dan selanjutnya adalah melatih diri lebih awal sebelum melakukan investasi berisiko. Jadi kalau sekarang banyak banget fenomena orang beli saham atau beli kripto, ya kan, investasi di sana. Menurut aku kalau untuk sekarang aku belum terlalu urgent banget sih untuk melakukan gitu, karena aku masih belajar dulu, aku pahami dulu, dan awal ya aku mencoba untuk dari menabung gitu. Kalau misalnya kita langsung ke risiko yang lebih besar, tapi kita nggak tahu awalnya, akan sangat wasting time sih menurut aku, karena bisa jadi dengan fondasi yang tadinya kita nggak punya gitu, fondasi yang tadinya nggak bisa menahan diri untuk membeli atau untuk menjual, kita nggak pernah tahu nih flow-nya gimana, itu bisa jadi bumerang untuk kita gitu. Dan ada kasus-kasus yang beberapa aku baca, kalau misalnya mereka melakukan investasi saham itu dengan mengutang gitu, kan itu satu hal yang salah, suatu pemikiran yang salah. Padahal kalau untuk melakukan investasi saham atau risiko yang besar, obligasi dan sebagainya, menggunakan uang dingin.
uang seperti apa, itu uang dingin itu seperti apa. Dan ini sih caranya untuk melatih kita agar ketika kita melakukan investasi yang lebih besar, kita punya fondasi yang kuat loh, seenggaknya ini ya dengan menabung gitu loh. Suatu hal yang lumrah tapi cukup disepelekan dan ternyata punya manfaat yang lebih besar gitu. Dan selanjutnya adalah hidup ini lebih bermakna dan bahagia. Karena kalau menabung itu kita udah bisa mengelola emosi. Jadi kalau kita udah bisa mengelola emosi, kita merasa oh ya udah gitu, hidup lebih enjoy, lebih tertata gitu. Itu sih yang aku rasakan saat ini gitu. Dan beberapa orang-orang yang aku tanya juga merasakan hal yang sama karena mereka udah memiliki perencanaan gitu. Jadi ketika mereka udah membuat suatu perencanaan, mereka lebih tahu, lebih tenang dengan selanjutnya merencanakan pemetaan. Misalkan ada temanku yang sudah menikah dan memiliki anak, mereka bisa memprioritaskan untuk dana pendidikan anak, terus dana darurat dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka terhimpit oleh suatu masalah, ya mereka nggak perlu pusing untuk misalkan cari pinjaman sana sini atau gimana ya mungkin akan ada posisi seperti itu ketika kita di masa sulit, tapi menurutku lebih gampang ketika kita dihadapi posisi tersebut jika kita punya perencanaan baik gitu, perencanaan kita udah menyiapkan nih antisipasi. Karena pada dasarnya kalau misalnya ditanya oleh perusahaan manapun, mereka juga pasti menggunakan antisipakan ketika perusahaan mengalami bencana alam gitu. Mana sih dananya? Nah itu bisa belajar di situ. Kalau misalnya kita nggak bisa pun di perusahaan tersebut atau dimanapun, setidaknya kita bisa mengelola diri kita, maksudnya perusahaan di diri kita atau perusahaan yang ada di rumah tangga kita gitu, teman-teman. Mungkin itu aja sih dari aku terkait menabung ini, cara-cara dalam menabung. Semoga bermanfaat dan nanti kita bisa diskusi lagi ya terkait menabung ini. Terima kasih. Iya, langsung aja kembali ke moderator mana ya? Baik Kak, terima kasih. Maaf juga tadi terkendala jaringan ya, wifi-nya terputus. Terima kasih pada Kak Sally yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Jadi kita sama-sama tahu betapa pentingnya menabung. Mungkin bagi rekan-rekan nanti disimpan dulu pertanyaannya atau diselipkan di komentar chatroom ini, karena kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Kakanda Zainal, yang mana judulnya yaitu pentingnya berinfak dan sedekah. Pada Kakanda Zainal dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Oke, salam kenal untuk kita semua yang ada di sini dan juga untuk panitia penyelenggara dan juga Kak Shirley sebagai pemateri pertama tadi. Sangat bagus materinya, singkat dan juga sangat dapat dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Oke, perkenalkan nama saya Zainal Abidin. Aktivitas sekarang itu bekerja di lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, yaitu Laismu Kota Pekanbaru. Baik, mempersingkat dari materi kita, boleh langsung saja kita slide-nya dibuka saja. Oke, silakan lanjutkan slide-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Yang perlu kita ketahui sebelum masuk kepada materi, lebih baik kita perkenalkan dulu ya ini secara kelembagaan. Karena pribadi ini masuk dengan lembaga, undang itu atas nama lembaga. Lazimul Pekanbaru adalah lembaga nilaba yang berkhidmat dalam memberdaya masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf dan juga dana kedermaan lainnya, baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Jadi Lazimul ini adalah lembaga zakat, infak, dan sedekah serta organisasi kemanusiaan lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dan juga untuk secara formalitas, Lazimul ini adalah sudah di-SK-kan oleh Kementerian Agama. Jadi perlu teman-teman ketahui, sebelum lembaga atau LAS atau BAS itu membentuk, maka mereka sudah harus memiliki izin dari pemerintah, itu dari SK Menteri Agama. Semua lembaga yang ada di Indonesia tersebut. Oke, silakan lanjutkan lagi slide-nya. Oke, teman-teman semua, karena kita di Indonesia khususnya untuk penggerakan berimpak ini sangat luar biasa. Kemarin dalam penilaian itu Indonesia termasuk negara yang sangat besar impaknya untuk negara-negara bantuan seperti negara Palestina, Suriah, Yaman tersebut sangat besar bantuan kita. Yang perlu teman-teman ketahui, infak itu berasal dari kata anfaqah, ini dari fikihnya ya, yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Jadi ada yang kita keluarkan untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariah, infak itu berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jadi teman-teman nanti tadi saya dengar ketika Kak Selim menceritakan, ketika kita ini karena kita statusnya dari mahasiswa, maka kita kan masih ada yang bekerja dengan sendirinya, dengan mandiri, ada juga yang dikirim oleh orang tua. Mungkin kalau seandainya seperti itu boleh ikuti jejak dari Kak Sri tadi. Beliau katakan ketika 1 juta masuk ke rekening, nanti kita alokasikan 10%-nya untuk menabung. Berarti kan bisa nanti kita sinkronkan antara menabung. Nanti ada menabung tuh, nanti menabung ini kan jangka panjang nanti nih. Jangka panjang menabung untuk dunia kita dan juga menabung untuk akhirat kita. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta yang kita dapatkan, berapa jumlah yang sebaliknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Oke, lanjutkan slide-nya. Ini untuk lebih rinci lagi, kita mengetahui rukun dan syarat infak. Oke. Rukun dan syarat infak itu, yang pertama itu ada pemberi infak, namanya muwafiq atau munfik. Kalau di lembaga zakat itu, yang namanya orang yang berzakat itu namanya muzaki, orang yang berzakat. Kalau orang yang berinfak itu munfik, itu orangnya yang pelakunya. Kalau yang menerima zakat itu mustahik, yang kalau sana di zakatnya. Kalau di infaknya, penerima infak itu muwafiq lahu, itu sebagai rukun infak. Yang ketiga itu ada barang yang diinfakkan. Nah, itu jelas ya. Kalau seandainya kita ingin berinfak kepada seseorang, itu jelas ada barangnya. Nanti kita sinkronkan dengan sedekah. Apa itu sedekah dan apa itu infak. Yang keempat ada penyerahan atau ijab kabul. Nah, ini bisa secara langsung, nanti bisa secara kan ada biasanya itu masyarakat mentransfer infaknya itu ke rekening lembaga-lembaga, itu kan tidak secara langsung. Nah, boleh seperti itu. Yang ketiga ada syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama itu ada barang yang diinfakkan itu jelas terlihat wujudnya. Jadi kalau seorang orang berinfak itu jelas apakah itu berbentuk uang, apakah berbentuk barang. Kita lihat ya sekarang, apalagi masa-masa COVID dulu, sebelum itu kita juga ada di Riau sendiri ada kebakaran hutan seperti kabut asap, itu kan banyak tuh membuka donasi. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa sering
berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial atau lembaga zakat lainnya untuk memungut infak. Yang kedua adalah barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Jelaskan barang yang ada kita berikan kepada seorang itu, yang menerima itu menambah manfaat yang kita berikan tersebut. Yang ketiga, barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah. Jelas ya? Itu ada kalau seandainya di lembaga zakat atau di perusahaan itu adanya namanya itu seremonial penyerahan. Oke, lanjutkan slide-nya. Kita masuk kepada pengertian sedekah. Infak sedekah ini berbeda, walaupun di tengah-tengah masyarakat itu sangat menyamakan apa itu infak, apa itu sedekah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sedekah itu umum. Sedekah itu umum. Setelah sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu seperti zakat. Zakat ini ada nisab dan haulnya. Itu ada ketentuannya, harta yang kita keluarkan, berapa nilainya, isi 85 gram emas. Yang kedua, nisab haulnya. Haulnya itu putaran harta itu sampai 1 tahun. Itu wajib dikeluarkan kalau zakat ya. Kalau sedekah sunnah itu seperti kita infak tadi. Makanya para ulama itu atau para ahli berbeda pendapat tentang infak sedekah ini. Secara umumnya sedekah itu adalah garis umumnya sedekah. Jadi sedekah itu dibagi dua, ada infak, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Oke, kita bacakan pengertian dari sedekah menurut KBBI. Pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Ini fakir miskin atau berhak menerima itu infak. Di luar kewajiban zakat dan zakat tadi. Kalau seandainya zakat itu berbeda, dia punya nisab dan haul. Kita harus punya zakat itu harus punya hartanya segini, harus ada jumlahnya, dan juga lama kita miliki harta itu segini, ada batasnya. Tapi kalau infak dia tidak ada batas, berapapun yang kita kasih, 1.000 per hari atau 2.000, 3.000 per hari tetap dijadikan infak. Pengertian secara umum sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah sebagaimana kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma atau donasi. Ini sering kita ketahui, mungkin teman-teman juga sering mengetahui, derma atau donasi itu sebenarnya sama. Derma itu hanya kata lainnya saja, donasi juga kata lainnya saja. Sama-sama di dalam kata sedekah dan infak juga. Sedekah atau infak adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin. Tapi sedekah juga mencakup segala macam zikir atau tasbih, tahmid, dan tahlil. Kalau kita dalam Islam, setiap jiwa kita harus kita infakkan atau kita sedekahkan. Contohnya kita tidak bisa berimpak secara materi, mungkin kita bisa berimpak secara amaliyah atau amalan-amalan sunnah kita. Contoh seperti zikir, tasbih, tahmid tadi itu adalah infak sedekah kita untuk amalan kita juga nanti di akhirat, efek kelak. Oke, lanjut slide-nya. Ini pengertian menurut undang-undang dan dalil nakli dalam Al-Quran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Mengapa ini pengertiannya diambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011? Karena setiap lembaga zakat yang ada di Indonesia, baik yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Basnas, baik Basnas Pusat, Basnas Riau atau Basnas Provinsi maupun Basnas Kabupaten Kota, baik pun Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Lasnas itu ada banyak. Di Indonesia ini ada 101 buah Lasnas yang secara nasional. Dan ada juga Lasnas yang secara lokal, itu seperti di tingkat provinsi atau tingkat kota. Setiap lembaga zakat atau Basnas itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 ini tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Jadi teman-teman semuanya, jika ingin berimpak atau bersedekah atau berzakatnya itu memang harus ke lembaga. Karena lembaga ini sudah mengacu pada undang-undang dan diatur oleh negara dan diawasi juga oleh OJK serta KPK. Sebenarnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245,
Yang artinya barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menempatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini secara iman ya. Sedekah itu secara nominalnya uang kita 100.000 contohnya kan. 100.000 ketika kita infakkan atau kita sedekahkan akan berkurang secara logikanya. Itu kan matematikanya. Tetapi ada kalau menurut iman ya, kalau kita mengetahui iman kita, Islam kita, ketika kita berinfak atau bersedekah maka akan mendapatkan 700 kali lipat nantinya. Apakah itu nanti pahala yang Allah siapkan itu di akhirat atau pahala yang Allah balas langsung di dunia atau berbentuk kesehatan yang lainnya. Oke, lanjut slide-nya. Oke, ini ada manfaat sedekah. Oke, untuk manfaat sedekah ini sangat luas karena cakupannya sangat luas juga. Ya, berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini adalah pilar-pilar ekonomi Islam yang harus kita besarkan. Yang pertama itu, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Memang ini tidak secara logika atau secara apa konkret memang belum nampak kita. Karena ini masalah keimanan tadi. Yang kedua sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Berhubung saat ini kita adanya pandemi COVID, maka sangat dianjurkan untuk bersedekah. Sedekah itu nanti bukan hanya untuk ruhiyah kita, tetapi untuk jasmani kita juga. Akan ada Allah buat kebebasan untuk fisik kita sehat, kesehatan kita juga terjaga. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Itu dalam Al-Baqarah ayat 245. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang yang tadi disampaikan. Karena sedekah ini secara logikanya akan mengurangi harta, dan hasilnya itu kita tidak bisa pastikan apakah dapat sekarang atau nanti. Yang jelas ketika kita melakukan infak, sedekah, dan zakat tadi, maka Allah akan berikan balasan baik dunia atau rezeki langsung atau bentuk kesehatan atau umur panjang atau silaturahmi kita kepada teman-teman kita baik maupun pahala yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Yang kelima sebagai penghapus kesalahan. Biasanya setiap orang yang berdosa dia akan membuat indikator itu ketika dia melakukan dosa maka dia harus berinfak. Ini contohnya kita bermaksiat atau kita melakukan hal yang jahat, maka dengan sedekah tadi bisa kita biasakan, kita hukum diri kita bahwa kita dengan sedekah. Setiap kita melakukan dosa, maka kita infakkan harta kita itu supaya ada pengaruh yang pada diri kita. Sedekah juga membersihkan harta dan mensucikan dari kotoran. Ini tadi nih, ini masalah kalau seandainya sedekah wajib tadi berbentuk zakat tadi. Kalau seandainya zakat itu tidak kita keluarkan, ini bagi orang tuanya atau teman-temannya atau kaum kerabatnya yang sudah sampai nisab zakatnya atau haul zakatnya, maka wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan ini, kalau seandainya tidak dikeluarkan, maka akan keluar dengan sendirinya. Zakat itu seperti kalau kepada mustahiknya itu, kepada muzaki atau orang yang berzakat, orang yang mampu itu seperti kotoran. Jadi kita, mohon maaf, kita buang air besar, kalau seandainya tidak kita keluarkan, maka akan menjadi penyakit di tubuh kita. Begitulah zakat. Nanti kalau seandainya tidak kita keluarkan oleh orang-orang yang mampu berzakat tersebut, maka dia akan keluar sendiri. Ada terjadi kecelakaan, keluarga sakit, anak sakit, pendidikan anak atau mental anak yang bermasalah. Maka sangat dianjurkan, sangat wajib dikeluarkan kalau zakatnya. Tapi kalau infak, sedekah tadi itu sangat umum, boleh diberi, itu bentuk kedermawanan kita kepada manusia dan harus diberi karena kita sesama manusia harus memiliki rasa sosial yang tinggi. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Ini jelas ayat 2-3 Al-Baqarah mengatakan orang yang bertakwa itu kan orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan gitu. Larangan dan perintahnya Allah itu sedekah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu berbentuk zakat, sedekah sunnah itu berbentuk infak. Infak ini bisa kita katakan infak itu berbentuk materi dan juga infak non materi. Dan sedekah adalah seperti dari api neraka sebagai pelindung di padang mahsyar.
Dan orang yang sedekah termasuk ke dalam 7 orang yang 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Dan juga masalah dengan keyakinan keimanan kita, dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat tadi akan membantu peluang kita untuk menjadi lebih baik di dunia. Kalau kita sering berinfak dan sedekah, apalagi dari menabung ini juga sebagai indikasi kan ada 2, menabung untuk dunia, untuk pendidikan kita akan datang, untuk dana wanti-wanti namanya kan perusahaan sudah berkeluarga itu. Nanti juga untuk menabung untuk akhirat itu berbentuk sedekah. Nanti kita menabung itu untuk dunia kita simpan uangnya, untuk akhirat kita sedekahkan atau kita infakkan uang tersebut. Kan untuk yang paling ditekankan untuk kita sebagai manusia, kita harus mewujudkan sifat simpati dan empati. Jadi kita tidak cukup simpati saja. Kita melihat seorang itu susah atau seperti mustahik atau kesusahan sekali, maka kita tidak hanya bisa simpati saja, tapi harus empati. Empati itu kita langsung memberi infak terbaik kita kepada mereka. Nah, itu bentuknya. Oke, lanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke, ini ada rukun dan syarat sedekah. Ini kita baca aja. Rukun syarat sedekah ini adalah masing-masing adalah orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyaruhkan, memperdayakan, memperedarkannya. Ya jelas orang yang bersedekah itu tak mungkin kan harta yang untuk milik orang lain kita sedekahkan. Pastinya itu harta yang kita sedekahkan atau harta yang kita infakkan jelas milik kita pribadi itu. Timbul pertanyaan itu, kalau seandainya ada suatu perusahaan yang mempunyai CSR atau punya dana infak atau punya sedekah, mereka serahkan dana itu ke lembaga, maka lembaga menyerahkan kepada mustahiknya. Itu namanya bukan menyerahkan harta orang lain, tidak, tapi itu adanya kerjasama atau kolaborasi antar lembaga dan perusahaan, membagikan harta infak atau dana CSR tersebut ke lembaga-lembaga yang akan memberikan kepada mustahik atau orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Kenapa mereka langsung ke lembaga? Karena lebih transparansi dan kredibel. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang. Karena keduanya tidak berhak memiliki. Suatu jelas ya. Karena kan kalau kita didiagnostikan dalam kandungan, mereka belum lahir ke dunia, masa kita harus memberikan infak kita ke dalam kandungan. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Ini seperti tadi penyerahan yang kita berikan kepada ketika kita semua ini menyerahkan uang donasi yang lainnya, maka kita harus langsung kita serahkan kepada mereka dan boleh juga melalui lembaga. Yang keempat ada barang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual. Ini tergantung kita. Yang tadi disampaikan infak dan sedekah itu kan berbentuk umum, ada 2, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Dan infak ini kan juga ada, infak sedekah ini berbeda juga. Infak ini hanya berbentuk barang atau uang. Sedekah ini banyak macamnya. Senyum kita juga dihitung sedekah. Membuang sampah atau membuang kailan juga dihitung sedekah. Maka sangat luas cakupannya. Oke, selanjutnya materi slide-nya. Oke, ini karena tadi ada menambahkan dari Kak Sri tadi ya. Ini kita bertanya apa itu menabung kan? Ini ada menurut para ahli Mulyadi dan Tirski. Menabung adalah menahan mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan akan digunakan untuk di masa yang akan datang. Ya. Berarti ini menabung ini ada uang yang kita sisihkan untuk akan datang. Ya, yang dicontohkan oleh Kak Sri tadi yang dikatakannya uang 1 juta masuk, maka disisihkan 10% untuk kita tabung untuk akan datang. Yang kedua, motivasi menabung merupakan suatu dorongan diri dalam melakukan kegiatan menyisihkan dana yang berguna di masa mendatang, ya, seperti apakah uang atau aset yang lainnya untuk kita tabung untuk masa akan datang. Yang ketiga, menabung banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai dana jaga-jaga tadi ya, untuk pendidikan dan sebagaimana di masa mendatang. Biasanya orang tua masa khawatir pada saat musim ajaran baru, di mana anak-anak akan mulai kembali dunia pendidikan. Dunia sekolah akan banyak dana yang keluar demi menyekolahkan anak-anak dari pemenuhan kebutuhan alat-alat tulisnya, sekolah biaya investasi, sekolah seragam dan lain-lain. Ini jelas ini untuk orang tua nih, bagi teman-teman nih mungkin ada yang menikah, ada yang menikah nanti mungkin bisa dari slip gajinya boleh dilaksanakan untuk menabung untuk jangka panjang atau invest. Oke, lanjutkan.
slide-nya. Oke, ini berdasarkan dari dalil naklinya ada firman Allah dalam surah Asy-Syarh ayat 5 sampai 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Ini menabung ini bisa kita katakan menabung untuk kebutuhan dunia kita, yaitu berbentuk tabungan khusus ya, seperti kita membuka tabungan rekening. Yang kedua, menabung untuk akhirat. Tadi kan sinkron webinarnya, menabung dan berinfak sangat efektif. Menabung untuk akhirat itu berbentuk infak. Menabung dunia itu ya berbentuk menabung seperti pembukaan rekening atau yang lainnya. Ya, sabda Nabi, manfaatkan 5 sebelum datang 5. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, uangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Al-Quran dan hadis di atas mendorong manusia untuk serius berinvestasi dalam rangka membangun masa depan dan memanfaatkan waktu secara produktif. Nah, ini kan kita masa muda kita, kalau dalam Islam akan kita pertanggungjawabkan. Apakah secara pribadi kita pertanggungjawabkan kita ini. Nanti usia muda kita, kita sehat, kita kaya, apa kaya kita gunakan untuk berimpak atau membantu lain akan dipertanyakan. Dan juga umur kita akan juga dipertanyakan. Maka untuk pemuda muslim dan lain-lainnya boleh kita siapkan untuk kedepannya, baik dari yang 5 tadi, hidup kita, sehat kita, luang waktunya kita, mudahnya kita, kayanya kita, itu kita gunakan untuk yang lain baik. Oke, lanjutkan slide-nya. Oke, ini ada karena kita lembaga zakat, tentunya kan infak dan sedekah ini kan sangat genjot, itu sangat memang sangat kita perhatikan. Jadi bagaimana peran LAS itu lembaga ahli zakat, LASNAS lembaga milik nasional, yang tentu itu lagi semua Kota Pekanbaru dalam mengajak masyarakat untuk berinfak dan sedekah. Ini bentuk dorongan saja atau edukasi. Yang pertama itu mensosialisasikan program kaleng filantropi dengan cara kerjasama dengan sekolah, negeri atau swasta, majelis taklim atau masyarakat. Jadi kita untuk menabung akhirat itu berbentuk infak. Tadi itu kita menyediakan kaleng filantropi, nanti ada selanjutnya ada foto yang itu. Kaleng filantropi itu akan kita kasih kepada siswa-siswa, anak-anak sekolah. Nanti anak-anak sekolah itu kaleng tersebut dibawa pulang. Maka setelah dibawa pulang itu nanti beliau boleh memberikan edukasi kita, secara langsung itu memberikan edukasi kepada orang tua untuk memulai apakah sedekah subuh di dalam kaleng infak tersebut. Nanti setiap 10 kali kita kolek kalengnya secara beramai-ramai dan kita tunjukkan berapa jumlah hasilnya. Sama dengan majelis taklim atau untuk pengajian ibu-ibu juga kita sama dengan seperti itu, dan juga masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menyebarkan program kota infak di setiap kantor, toko, rumah makan, dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang di luar, yang sering makan di tempat makan yang ada di Kota Pekanbaru, mungkin pernah melihat gitu kan, ada kota infak di semua Kota Pekanbaru. Nah, itu salah satu usaha kita untuk memberikan edukasi atau mengajak masyarakat untuk berinfak dan sedekah dari kaleng atau kota infak yang ada. Gitu. Kita taruh di kantor, kita taruh di toko-toko, atau kita taruh di rumah makan. Karena orang yang punya rumah makan atau kantor tersebut mendapatkan pahala juga. Karena mereka memfasilitasi bahwa ke kota infak itu diizinkan masuk ke usaha mereka. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti pembuatan QR code. Nanti ada tuh QR code atau barcode nanti untuk memudahkan, karena sekarang ini zaman digital, lagi kita mudahkan untuk orang-orang yang digital umur-umur 5, maka mereka menggunakan QR code atau barcode. Yang keempat, menyebarkan spanduk secara manual di titik perhatian publik. Ini juga kita sebarkan ke pasang spanduk untuk menghimbau zakatnya masyarakat, infaknya masyarakat, sedekahnya masyarakat ke lembaga kita. Oke, selanjutnya. Ada juga menyebarkan di media sosial ya, betul. Kita promosikan juga di FB, IG, dan juga di Instagram kita. Nah, ini bentuk dari
QR code. Ya, ada barcode. Nanti bisa kita kalau ingin berimpak zakat dan sedekah bisa melalui QR code tersebut. Nah, ini bentuk kotak impak yang tersebar di toko-toko, di rumah makan. Ada kotak impak kecil, ada kotak impak besar. Dan juga itu ada kaleng impak filantropi. Nah, kaleng impak filantropi inilah yang nanti kita kerjasamakan dengan sekolah-sekolah. Dan yang lainnya itu berbentuk rekening. Oke, mungkin selanjutnya. Ini bentuk ada QR code zakat. Kalau seandainya teman-teman orang tuanya sudah nisab haul zakatnya sudah bisa, maka silakan bisa di fotokan QR code-nya nanti dikirim ke rekening, dan juga QR code kotak impaknya juga ada. Serta juga ada rekening-rekening untuk beberapa bank, baik zakat maupun impak. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan juga harus kita himbau ya, karena masa-masa COVID ini tetap jaga protokol kesehatan. Karena alhamdulillah qadarullah juga saya pribadi sudah isolasi selama 14 hari. Ini sekarang ini di rumah karena masih dalam isolasi. Teman-teman yang di luar sana tetap menjaga protokol kesehatan. Bermasker, jaga jarak, jangan berkerumunan karena sangat luar biasa COVID ini. Alhamdulillah yang saya alami ini COVID-nya sangat termasuk ringan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada moderator selanjutnya. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa materi yang telah disampaikan Kakanda Zainal Abidin ya, tentang berinfak dan bersedekah. Mungkin bagi kita semua juga bisa menerapkan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan untuk kedepannya tentang berinfak dan bersedekah ini. Mungkin pada rekan-rekan sudah ada yang masuk ya pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan untuk Genbi ya, di sini sudah masuk. Nah ini dia. Sudah ada 2 pertanyaan. Dan untuk Lazimo sudah ada 2 pertanyaan juga ya. Oh iya. Nanti bagi teman-teman yang lain jika masih ada waktu bisa untuk bertanya kembali. Mungkin untuk pertanyaan untuk Kak Sally nih. Apakah Kak Sally ada di Zoom? Ada kok, ada. Oke. Nah, jadi gini Kak. Ada yang bertanya kan. Nih. Yang nomor 2, menurut pemateri, adakah tips and trik agar kita bisa konsisten untuk menabung? Oh, ini biar apa ya? Biar nggak diambil terus uang tabungannya, begitu mungkin maksudnya. Nah, bagaimana tuh Kak? Oke. Terkait masalah itu tadi juga udah aku singgung ya waktu pas nyampe materi. Jadi untuk konsisten dalam menabung itu pertama kita harus buat perencanaan dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya rencana yang jelas, misalkan mau beli laptop gitu, laptopnya harganya berapa? Harganya misalnya 6 juta. 6 juta kalau dilihat dari pendapatan kita per bulannya, itu kira-kira bisa dapat berapa bulan sih? Misalnya targetnya sekitar 10 bulan. 10 bulan itu dapatnya 10 bulan kita harus ngumpulin berapa nih untuk mendapatkan 6 juta itu. Seperti itu gitu. Jadi kalau kita udah punya perencanaan yang jelas dan punya tujuan, goals, itu akan lebih mudah gitu loh untuk menetapkan konsisten gitu. Jadi ada kemauan kita untuk menyisihkan uang gitu. Terus kalau untuk menabung kan nggak cuman ini ya untuk beli kebutuhan yang urgensi atau yang lain sebagainya, tapi juga bisa untuk dana darurat. Biasanya kalau aku biar konsisten, aku membuat sebuah persen gitu terkait uang yang aku dapatkan gitu. Aku alokasikan selain untuk menabung yang untuk keperluan yang tadi, aku alokasikan juga untuk dana darurat gitu. Jadi dana darurat ini untuk apa? Untuk nanti kalau misalnya tiba-tiba aku sakit tapi aku nggak punya uang, aku bisa pakai itu gitu. Supaya nggak diambil terus, ya harus dilatih sih sebenarnya, nggak bisa instan gitu loh langsung tiba-tiba kita bisa nahan diri untuk nggak ngambil uang tabungannya gitu. Tapi di perlahan-perlahan aja pasti bisa kok. Dan pisahin rekening tadi, pisahin rekening atau pisahin dompet biar nggak kepake gitu sih kalau aku. Terima kasih Kak atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin dari penanya tadi apakah ada di Zoom ya? Sepertinya terkeluar ya. Oh,
ya sangat memahami ya, sangat jelas juga, sangat singkat, dapat sama-sama kita pahami. Mungkin ada lagi, kita selang-seling aja ya pertanyaannya, langsung ke pertanyaan untuk Lajismo. Ini untuk Kakanda Zainal ya, ada pertanyaan masuk juga. Nih, ada pertanyaan nih Bang. Apabila, nih pertanyaannya, apabila kita sudah berniat bersedekah kepada seseorang, lalu kita belum sempat melakukannya dan orang tersebut sudah tiada atau meninggal duluan, apakah kita perlu meneruskan niat tersebut dengan memberikan kepada orang yang ditinggalkan, atau niat tersebut sebenarnya sudah menjadi nilai pahala sedekah buat kita? Nah itu pertanyaannya Bang. Silakan ditanggapi Bang. Oke, untuk orang yang bersedekah, kita sudah niat bersedekah, tapi orang yang kita ingin sedekahkan meninggal ya. Oke, kalau meninggal, sebenarnya di dalam Islam itu kalau sampai kita melakukan sesuatu untuk kebaikan, maka sudah dihitung pahala. Itu niatnya saja ya. Tapi kalau sampai kita ingin include dengan apa namanya langsung kita laksanakan orang yang sudah meninggal atau ya, maka kita alihkan ke yang lain, kita niatkan kepada orang yang diberikan tersebut yang pertama. Maka pahalanya kita dapat, dan juga pahala juga akan yang didapat oleh manfaatnya juga didapat oleh orang yang tersebut walaupun sudah meninggal. Begitu, Pak Moderator. Terima kasih kepada Kakanda yang telah jawab pertanyaannya. Sangat luar biasa juga ya, singkat, jelas, dan padat. Mungkin pada penanya nanti bisa mengerti dan memahaminya dan dijalankan juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Gen B. Nah, nih untuk Kak Serli ya. Manakah menurut pemateri, pertanyaannya tuh, manakah menurut pemateri di antara kedua pertanyaan berikut yang benar? 1, menabung dapat membuat seseorang menjadi kaya. Apa yang kedua, menabung hanya menunda seseorang untuk mengeluarkan uang atau membelanjakan sesuatu. Gimana tanggapannya Kak? Boleh diulangin nggak yang 2 tadi? Soalnya tadi ada yang terputus gitu. Baik Kak. Jadi ulangi dari pertama aja ya Kak. Nah, itu manakah menurut pemateri di antara kedua pernyataan berikut ini yang benar? Menabung dapat membuat seseorang menjadi kaya, atau yang kedua, menabung hanya menunda seseorang untuk mengeluarkan uang atau membelanjakan sesuatu. Gitu Kak. Oke. Menabung, apakah menabung bisa membuat orang menjadi kaya? Terus yang kedua, apakah menabung adalah menunda untuk membeli suatu barang, untuk mengeluarkan sesuatu gitu ya? Aku sebenarnya untuk apa ya? Bukan keduanya sih. Ini menurut aku ya, menurut pribadiku. Karena menurut aku menabung itu punya manfaat yang lebih besar dari itu gitu. Aku dulu mungkin punya permasalahan dalam kontrol emosi gitu. Tapi aku bisa melatih itu ketika aku menabung. Dan juga uang yang aku tabungkan itu nggak cuman untuk membelanjakan sesuatu gitu. Tapi aku punya sesuatu yang lebih besar gitu loh. Ada tujuan yang ingin aku capai tapi bukan untuk membelanjakan sesuatu gitu. Dan untuk jadi kaya ya memang kita harus menabung sih, tapi sejatinya untuk jadi kaya nggak cukup untuk menabung gitu loh. Banyak cara lah yang bisa kita capai, dan goals aku bukan itu gitu. Ini menurutku ya, goals aku ketika aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, aku nggak dapetin itu dari suatu menabung, tapi aku usahanya lebih lagi gitu. Kalaupun ada hal yang pengen ketika aku harus menabung, itu semata-mata memang aku membutuhkan itu gitu. Aku ingin mempercepat gitu loh, ingin mempercepat siklusnya, tapi bukan untuk gini loh ceritanya. Kalau misalnya aku nggak nabung, aku bisa beli sesuatu dengan jangka 10 tahun. Tapi dengan aku menabung, aku bisa mempercepat siklus tersebut gitu. Mempercepat siklus yang tadinya 10 tahun jadi 5 tahun. Biasanya aku seperti itu gitu. Jadi kedua pernyataan itu menurut aku nggak ada sih yang benar. Mungkin ada beberapa persen yang benar, tapi ada goals tersendiri bagiku gitu. Jadi bukan cuma yang dua itu. Ada hal-hal yang memang punya tujuan sesuai dengan pemetaanku, dan itu nggak cuma dari
pengeluaran maupun kaya, tapi ada hal yang lebih besar gitu. Dari 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Itu sih kalau perencanaanku di masa sekarang. Terima kasih pada Kak Yunda Hasri yang telah menjawab pertanyaan dari salah satu rekan-rekan kita yang bertanya. Ya, mudah dipahami ya, dan jelas juga bahwasanya dalam kita menabung itu bisa menjadi orang kaya mungkin ya, yang seperti itu. Nah, lanjut untuk pertanyaan Kakanda Zainal nih, ada lagi yang masuk nih, menarik sekali pertanyaannya. Nih Kakanda. Pertanyaannya, jika salah satu seorang dari kita mendapati lebih dari satu orang yang meminta-minta, yang lemah secara fisik, maka kepada siapa yang lebih utama kita berikan sedekahnya? Bagaimana tanggapannya Kanda? Oke, ulangi lagi apanya? Pertanyaan tadi. Ya, Kanda. Ya. Nah, jadi gini Kanda. Jika salah seorang dari kita mendapatkan lebih dari satu orang yang meminta-minta, yang lemah secara fisik, maka kepada siapa yang lebih utama kita berikan sedekahnya? Ini ada orang yang meminta-minta nih Bang. Jadi ada juga yang lemah fisiknya. Mana yang lebih utama kita berikan? Sebelum apa namanya? Kenapa adanya lembaga zakat ini? Sebelumnya kita diuraikan dulu ya. Kenapa adanya lembaga zakat atau lembaga sosial yang diresmikan pemerintah? Pertama, supaya kepercayaan dari orang yang berinfak atau munfik atau muzaki atau yang berzakat tersebut itu jelas. Karena dalam lembaga zakat ini dia mempunyai seluruh baik tim penyaluran maupun tim monitoring mustahik atau orang-orang fakir miskin itu terdata secara sistematis, baik dari tingkat kecamatannya, kelurahannya, karena kan ada komunikasi dengan pihak aparat juga. Gitu. Untuk lebih afdolnya, yang namanya impak ini kan kita tidak wajib serahkan ke lembaga, gitu. Boleh langsung kita laksanakan. Gitu. Ada dua pilihan, ada yang minta-minta di jalan, mungkin dua kita mengetahui, yang satu lagi ini dengan fisik lemah ini apakah penyakit seperti apa gitu. Tergantung ke urgennya yang disebut gitu. Kalau dalam tim pendistribusi itu ada had kifayah namanya. Itu kita kaji untuk memandang kebutuhan dari mustahik atau orang fakir tersebut. Kita lihat, makanya ada tim survei dari lembaga itu ketika nanti mensurvei fakir miskin, itu kita tengok indikator-indikatornya. Apa sih keperluan keurgensinya dari mustahik tersebut. Dan untuk untuk lebih afdolnya, infak atau sedekah itu diutamakan kepada keluarga kita. Apakah kita mengenal kepada fakir tersebut, itu yang diutamakan. Kita kenal dia, kenal itu kita tahu kesusahan beliau gitu. Kalau mau minta-minta jalan kita kan nggak tahu. Minta-minta jalan itu kan jelas. Apakah itu memang ada persatuan meminta di jalan, itu sudah kemarin dari kawan-kawan pos juga sudah mendapatkan tuh ada seperti organisasi mereka untuk minta jalan atau yang lainnya. Yang kedua, kalau seandainya kalau kita berimpak atau bersedekah dengan orang yang kita kenal, kenalnya itu kenal kebutuhan dia, kebutuhan akan meminta tersebut, maka kita lebih enak memonitoring atau meninjau dari hasil impak kita untuk digunakan untuk apa ada gitu, lebih terarah gitu. Dan lebih rincinya itu memang harus ke impak itu sama zakat atau sedekah itu ke lembaga, karena ke lembaga itu nanti impak yang terkumpul di seluruh para muzaki sama munfik itu akan disatukan impaknya, maka akan kita bantu pada mustahik itu. Bantunya tidak hanya satu kali gitu, kita bantu dengan uang atau kita bantu dengan usaha lain, gitu juga kita dampingi sampai usaha tersebut bisa maju. Dan mustahik tersebut tidak menjadi mustahik lagi, itu bahkan kita sudah menjadi munfik atau tidak meminta-minta. Itulah urgennya. Ini itu aja jawaban dari saya. Terima kasih Kakanda atas jawabannya. Mungkin pada peserta yang ada di Zoom nih, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing apa yang ingin ditanyakan, boleh dihidupkan mikrofonnya dan juga atau di kolom chat nih. Mungkin kalau dari saya sendiri ada masuk lagi nih Bang, dari untuk Rajismo pertanyaannya.
Nah, jadi gini Bang, jika seseorang anak bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada bapak dan ibunya atau bagaimana gitu Bang? Oke. Itu ya berkaitan dengan kalian Pak tadi ya. Kalau kita masukkan ke sekolah, anak itu akan mensisihkan uang jajannya ya untuk berinfak sedekah. Ini sangat panjang nih kaitannya karena ada 4 pahala yang tidak putus itu. Sedekah jariah, yang pertama, yang kedua anak yang soleh. Ini ada 2 indikator. Ketika seorang anak berimpak uang jajannya, dia tergolong anak yang soleh. Yang kedua, impaknya itu apakah impaknya jariah atau tidak, itu tergantung dari besar impak tersebut. Maka orang tua juga akan mendapatkan pahala, anak juga akan mendapat pahala. Untuk kebaikan yang kita berikan itu orang tua, Allah itu sangat membuka peluang sangat besar untuk kita semua. Makanya kalau seandainya kalau seandainya saya berimpak di uang jajan dikasih orang tua kita, apakah nanti saya infakkan harta kita ini atau uang jajan ini, apakah saya dapat pahala atau tidak, atau orang tua. Makanya yang seperti ini sangat keliru kalau kita pertanyakan. Jelas anak yang berimpak dari uang jajannya yang dapat dari orang tua, maka anak tersebut mendapat pahala. Yang diimpak itu dalam kebaikan ya, indikatornya ada anak yang soleh. Orang tua dari didikan orang tua tersebut kan jelas anak tersebut dari didikan orang tua, maka orang tua akan mendapatkan juga pahala tersebut, baik pahala jariah, anak yang soleh, atau sedekah yang tadi diimpakkan. Oke, itu aja. Terima kasih pada Kakanda atas jawabannya luar biasa ya. Mungkin ada satu lagi untuk Kak Sherly nih. Ada pertanyaan satu lagi ya. Nah, Kak Sherly masih di Zoom? Oke, masih. Gini Kak, pertanyaannya, saya pernah mendengar pepatah, menabung pangkal kaya. Apakah pepatah itu masih relevan hingga saat ini atau hanya mitos belaka? Kalau menurut Kakak bagaimana tanggapannya? Oke. Tadi aku udah bilang juga kan terkait hal tersebut. Mungkin ada beberapa persen yang menyatakan pendapat itu. Tapi menurutku tadi sama. Kalau misalnya bagiku menabung itu nggak cuma untuk membuat kaya, tapi ada hal yang aku dapatkan gitu. Maksudnya ada hal yang lebih besar lagi yang bisa aku raih gitu loh. Yang tadinya raih ini, tapi tiba-tiba aku bisa ngeraih ini. Entah dalam hal ketenangan hidup, entah dalam hal pengelolaan emosiku, entah dalam hal perencanaanku, dan lain sebagainya. Malah, kalau untuk Sepertinya jaringan Kak Sherly ini terkendala lagi ya, terputus lagi. Mari kita tunggu saja. Sebentar lagi sedang menghubungkan ulang. tadi suaraku denger jelas nggak ya? Soalnya tadi terputus lagi jaringannya. Ya Kak, Alhamdulillah sudah terjelas lagi Kak. Sudah jelas lagi. Iya tadi sampai yang itu ya, sampai yang kalau misalnya menabung itu nggak cuman uh, sebatas untuk kaya, tapi ada hal-hal lain lah yang bisa diambil gitu. Itu sih jawabanku. Terima kasih pada Yunda atas jawabannya ya. Mungkin apakah ada lagi dari peserta Zoom ini yang ingin bertanya? Soalnya di Pecana sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Mungkin dari peserta Zoom di sini apakah ada lagi yang ingin bertanya? Selagi waktu masih ada 10 menit. Dipersilahkan.
Sepertinya sudah tidak ada ya, karena semua yang menghidupkan kamera udah pada senyum semua nih, kayaknya. Baiklah, terima kasih sebelumnya pada Kakanda dan Ayunda yang telah menyampaikan materi yang sangat berharga dan sangat unik tentunya bagi kita semua untuk menjalankan hidupan sehari-hari, yaitu tentang pentingnya menabung, berinfak, dan bersedekah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang gemar menabung maupun berinfak dan menolong sama kita tentunya. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih juga pada rekan-rekan semua nih yang sudah antusias mengikuti acara kita sampai akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk di akhir sesi mungkin kita akan melakukan dokumentasi. Apakah pada peserta mungkin bisa menghidupkan kamera semuanya? Ya, ganteng. Dah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Sudah? Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk pemateri kita yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari namanya virus-virus yang saat ini sedang gempar di dunia ini. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak sekali kesalahan kata maupun perbuatan saya yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kanda, Yunda.